Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini eh, saya Bu Sunarti dan Ibu Raswati akan praktek coach. Dan yang pertama di sini adalah saya menjadi coach terlebih dahulu dan yang kedua adalah bergantian Bu Yayas menjadi coach. Ya. Assalamualaikum Bu Yayas. Apa kabar? Sehat-sehat semua kan? Waalaikumsalam Bu Dwi. Alhamdulillah kabar saya baik, sehat semuanya. Bu Dwi sendiri apa kabar nih? Alhamdulillah Bu, saya juga sehat, alhamdulillah. Saya senang mendengar kalau kita itu dalam kondisi sehat semua, karena sehat itu adalah nikmat yang paling penting. Oh iya, kemarin Bu Yayas chat saya ya Bu, katanya Ibu lagi sedikit bingung dan ingin bercerita dengan saya. Tapi maaf nih, ya Bu, sementara ini kita berbincang-bincang via Jimmy dulu ya, soalnya saya masih ada acara di luar kota nih. Kalau boleh tahu, kira-kira apa nih yang ingin Bu Yayas ceritakan? Apakah ada masalah Bu Yayas? Iya, sebelumnya terima kasih nih Bu Dwi walaupun sedang ada tugas di luar kota, mau menyempatkan waktu ya buat saya. Begini loh Bu, gimana ya awal ceritanya? Sebenarnya saya memang lagi sedikit ada masalah sih, Bu. Namun saya itu bingung mau mengutarakannya ke siapa begitu. Terus biasanya kalau di sekolah gitu ya, saya tuh merasa nyaman kalau bercerita dengan Bu Dwi. Makanya kemarin saya chat Bu Dwi gitu. Jadi mohon maaf sekali ini ya, Bu. Saya malah mengganggu waktu senggangnya Bu Dwi yang lagi ada acara di luar kota. Tapi ini Bu Dwi beneran ada waktu senggang kan, Bu? Santai aja Bu Yayas. Saya ini kan benar-benar ada waktu senggang kok. Jadi santai. Jadi Bu Yayas jangan sungkan untuk bercerita apapun. Bu Yayas tidak mengganggu sama sekali lah. Biasa saja, santai. Ya, alhamdulillah kalau misalnya Bu Dwi memang benar-benar sedang ada waktu senggang. Terima kasih banyak sebelumnya ini loh, Bu. Saya mungkin beberapa menit ke depan mau menyita waktunya Bu Dwi nih untuk cerita-cerita. Jadi begini Bu Dwi, beberapa hari yang lalu kan saya sering tidak nyaman, selalu kepikiran, dan jadinya ya efeknya saya kurang bisa tenang, pekerjaan juga jadi terganggu begitu Bu. Mm-mm. Jadi, apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan Bu Yayas? Dan kira-kira apa yang Bu Yayas harapkan dari hasil perbincangan kita pada hari ini? Saya tentunya sangat berharap bisa mendapatkan ketenangan, bisa mendapatkan kenyamanan setelah saya bisa bercerita keluh kesah saya ke Bu Dwi. Oh ya, baik kalau begitu Bu Yayas. Semoga kita nanti itu bisa mendapatkan pencerahan ya atas masalah dari Bu Yayas ini. Jadi Amin. permasalahannya seperti apa yang membuat Bu Yayas itu tidak tenang? Coba silahkan ceritakan saja Bu, jangan sungkan. Iya. Gini loh Bu, Bu Dwi masih ingat tidak ya beberapa hari yang lalu kan saya disupervisi sama Bapak pengawas. Nah, pasca supervisi itu saya mendapatkan koreksi dan sedikit teguran dari Bapak pengawas, Bu. Oh gitu, iya tentu saja saya masih ingat hal tersebut. Itu momen baik loh Bu. Ibu kemarin mendapat kesempatan disupervisi langsung oleh pengawas. Tapi kira-kira apa nih yang membuat Bu Yayas mendapat teguran tersebut? Kalau dipikir-pikir lagi, sebenarnya sih kalau menurut saya masalahnya tidak begitu serius. Tetapi kok ya saya jadi kepikiran terus gitu Bu, jadi nggak tenang gitu. Mungkin karena langsung dari Pak pengawas ya. Oh iya, tidak serius Bu. Kalau menurut Bu Yayas, tidak serius yang seperti apa nih? Hmm, Begini loh Bu, waktu itu kan Bapak pengawas tuh sedikit mengkritik tentang proses pembelajaran yang saya lakukan ketika
saya disupervisi oleh Pak Pengawas. Oh begitu. Lalu proses pembelajaran bagian yang mana sih yang ditegur oleh Pak Pengawas kemarin? Jadi sepertinya Pak Pengawas itu kemarin keberatan waktu pembelajaran saya karena saya tidak menggunakan dan tidak melibatkan buku teks dalam pembelajaran saya. Terus saya ditegur, kok kenapa tidak pakai buku teks seperti itu, Bu? Oh gitu. Lalu bagaimana tanggapan dari Bu Yayas terhadap kondisi dan respon dari pengawas tersebut? Kebetulan waktu itu saya berusaha menjawab ya dengan jujur. Terus saya sampaikan kepada Pak Pengawas. Untuk mengajar di materi yang saat itu, saya sudah menggunakan berbagai sumber, Bu, yaitu saya mencari di internet. Kemudian saya juga menayangkan PPT, terus menayangkan video interaktif yang berkaitan dengan pembelajaran saya saat itu. Bagi saya sih itu sebenarnya sudah cukup ya. Yang penting materi yang saya sampaikan itu tetap mengacu pada materi dan tetap mengacu pada kurikulum. Nah, ketika saya menyampaikan seperti itu, kelihatannya beliau itu kurang berkenan dengan pendapat yang saya utarakan itu, Bu. Jadi saya merasa jadi kepikiran. Maaf ini Bu, kalau boleh tahu, mengapa Bu Yayas tidak menggunakan buku teks pada saat pembelajaran kemarin? Iya sih ya. Kalau menurut saya, kemarin makanya saya tidak pakai buku teks itu, materi pembelajaran pas supervisi kemarin itu sudah cukup dengan menggunakan sumber belajar berupa video interaktif yang masih berkaitan dengan materi. Nah, kan hal ini kalau saya beranggapan gitu ya, kalau saya pakai video itu memudahkan murid-murid dalam memahami materi saya. Terus murid-murid itu juga bisa termotivasi dan sejauh ini video yang saya gunakan juga sudah sesuai dengan materi dan mengacu pada kurikulum. Saya beranggapan seperti itu. Jadi saya cukup tidak menggunakan buku teks juga mungkin menurut saya udah cukup. Ternyata saya ditegur. Gitu, Bu. Sebenarnya harapan dari Bu Yayas itu bagus loh Bu. Kemudian menurut Ibu mengenai hasil outputnya bagaimana Bu saat Bu Yayas mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa karakter dan kebutuhan belajar murid dan akan keragaman ya Bu. Apakah di akhir pembelajaran ada murid yang hasil outputnya masih kurang maksimal menurut Bu Yayas? Iya sih, benar juga, Bu. Karakter dan kebutuhan belajar murid itu kan berbeda-beda ya, Bu. Pantas saja kemarin itu pas saya pakai video interaktif dalam pembelajaran saya, ternyata masih ada murid-murid yang kurang memperhatikan, asik sendiri, begitu, Bu. Lalu pas di akhir memang pas asesmen, ternyata memang masih banyak siswa yang hasilnya kurang maksimal, gitu, Bu. Nah, setelah Ibu mengingat-ingat kembali proses dan hasil pembelajaran kemarin, menurut Bu Yayas, apa sih harapan Pak Pengawas menyarankan agar Bu Yayas itu memakai buku teks juga? Mungkin sepertinya harapan dari Pak Pengawas itu supaya saya memakai berbagai sumber, termasuk buku teks, mungkin untuk memenuhi kebutuhan belajar murid apa ya, Bu? Iya, itu Bu Yayas sekarang sudah tahu apa yang dimaksud dari teguran dari Pak Pengawas. Iya, Bu. Tapi kok apa ya, tetap ada satu hal yang masih membuat saya merasa resah gitu, Bu. Terus kepikiran, terus bahkan di rumah juga saya tuh masih kepikiran dengan masalah ini. Nah, coba sekarang ceritakan lagi. Kira-kira apa yang masih membuat Bu Yayas itu resah selama ini? Begini Bu, sebetulnya yang menambah saya semakin resah, semakin tidak nyaman itu, Pak Pengawas juga menyampaikan hal ini kepada kepala sekolah kita. Nah, saya kan khawatir ya Bu, hal ini akan menjadi masalah lagi di kemudian hari, begitu Bu. Oh, gitu ya rupanya Bu. Jadi jika boleh menyimpulkan yang membuat Bu Yayas masih merasa tidak nyaman, satu itu karena Bu Yayas tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Terus yang kedua, ketika pengawas memperingatkan Ibu memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas itu merasa tersinggung. Lalu menyampaikan
disampaikan kepada kepala sekolah. Begitu bukan, Bu Yayas? Iya, betul sekali Bu Dwi. Itu simpulan Bu Dewi memang benar itu yang saya rasakan. Itu permasalahan yang sedang saya hadapi. Nah, kira-kira saya nantinya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah tidak ini ya Bu? Oh, Bu Yayas juga khawatir nanti malah mendapat teguran dari kepala sekolah ya. Coba Bu Yayas pikirkan kembali. Apakah benar kepala sekolah akan memanggil Bu Yayas untuk persoalan ini? Hmm, saya juga belum tahu sih Bu. Itu hanya kekhawatiran saya. Makanya hal ini tuh jadi membuat saya semakin tidak tenang dan resah Bu. Nah, menurut Bu Yayas dari apa yang sudah disampaikan tadi, jika dibuat skala 1 sampai 10, menurut Bu Yayas kira-kira sekarang posisinya itu ada pada skala berapa, Bu? Mungkin permasalahan saya hadapi ini sekarang posisinya masih di skala 6, Bu. Karena saya masih merasa kepikiran dan masih bingung gitu, Bu. Iya, idealnya yang ingin dicapai oleh Bu Yayas itu untuk menyelesaikan masalah. Mungkin idealnya kalau menurut saya di skala 8 lah, Bu, supaya saya tidak kepikiran terus begitu, Bu. Oh ya, untuk selanjutnya kita bahas sama tadi, lalu rencana Bu Yayas itu selanjutnya apa? Mungkin untuk rencana saya selanjutnya, tentunya saya akan menemui kepala sekolah untuk membicarakan hal ini, Bu. Siapa tahu nanti beliau akan memberikan solusi terbaik untuk masalah ini. Itu sebuah rencana yang luar biasa ya. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan dirasakan selain hal tersebut? Mungkin saya juga berencana akan menemui Pak Pengawas dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau. Selain itu, saya juga akan meminta saran kepada Pak Pengawas mengenai bagaimana untuk menjalankan proses pembelajaran yang baik di kelas. Gitu mungkin, Bu. Ya, ya. Pertama, luar biasa pulang langkah kecelakaan yang dilakukan itu sudah sangat bagus. Ya, jadi setelah saya bercerita dengan Bu Dwi ini, untuk proses pembelajaran selanjutnya, tentunya saya akan mulai dengan memakai buku teks sebagai salah satu sumber belajar, Bu. Dan mengenai sumber-sumber belajar lainnya, saya juga pernah yang saya gunakan akan tetap saya libatkan. Tapi akan karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut, makanya akan tetap saya libatkan. Sehingga dengan demikian nanti saya bisa memfasilitasi berbagai macam kebutuhan murid gitu, Bu. Wah, luar biasa. Sangat-sangat keren. Langkah kecelakaan itu sangat bagus. Bener nih, Bu. Alhamdulillah deh kalau misalnya sekarang saya jadi merasa lega karena Bu Dwi sudah bilang begitu. Jujur, saya itu takut salah mengambil langkah gitu Bu dalam menyelesaikan masalah ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita gitu ya Bu. Takutnya nanti malah tambah parah atau tambah melebar gitu. Ya, alhamdulillah Bu, saya juga merasa senang dan sangat bersyukur. Pada akhirnya Bu Yaya sudah merasa lega, tidak kepikiran terus ya Bu. Nah, terus dari yang sudah Bu Yaya rencanakan tadi, komitmen apa sih yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batasan deadline waktunya Bu? Mungkin begini Bu, untuk hari ini karena masih ada waktu, kemudian Bapak sekolah juga masih di sekolah, saya akan langsung menghadap beliau. Lalu mulai dari ini juga saya akan mengimplementasikan rencana saya dalam proses pembelajaran tadi ya dengan memanfaatkan buku teks dan sumber belajar lainnya. Nah, setelah menghadap kepala sekolah, mungkin besok atau lusa saya akan menemui langsung Pak Pengawas untuk meminta maaf dan meminta saran untuk perbaikan proses pembelajaran yang saya lakukan, Bu.
Iya Bu, bagus itu. Lalu untuk selanjutnya dukungan yang apa sih yang kira-kira Bu Yayas butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut? Nah, terkait masalah ini, masih dalam pikiran saya, Bu. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru lainnya yang serumpun mata pelajaran dengan saya, sehingga barangkali nanti kami bisa sama-sama saling berbagi, terus saling mengingatkan, begitu, Bu. Wah, ini ide yang sangat bagus Bu. Semoga semuanya itu dapat segera terselesaikan ya Bu, dan Ibu dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Ya, amin, Bu. Amin. Terima kasih. Terima kasih banyak ini Bu Dwi dan semuanya atas saran-sarannya, masukannya, sehingga sekarang saya sudah merasa enak, sudah merasa lega. Semoga kita nanti bisa menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid kita ya Bu. Ya Bu, amin, amin, amin ya Allah, amin ya Robbal Alamin. Sama-sama ya Bu Yayas. Ya, saya sekali lagi terima kasih Bu Dwi. Kalau begitu saya pamit dulu ya Bu. Kebetulan ini mau melanjutkan aktivitas selanjutnya. Semoga aktivitas Bu Dwi di sana juga lancar, sukses. Begitu ya Bu acaranya. Oke, oke Bu. Sampai ketemu kembali besok di sekolah ya Bu. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Dwi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Selamat siang Bu Dwi. Selamat siang nih Bu Yayas. Saya butuh pencerahan nih Bu. Kalau Bu Yayas ada waktu luang, bolehlah saya mengganggu waktunya sebentar. Gimana Bu? Oh ya tentu saja boleh Bu Dwi. Kebetulan ini sekarang saya lagi santai, lagi sendang, nggak ada aktivitas. Gimana nih Bu Dwi? Kira-kira butuh pencerahan yang bagaimana yang bisa membantu Bu Dwi? Gini loh Bu Yayas, ini tentang rencana lomba-lomba untuk dalam rangka HUT RI di sekolah saya, di sekolah kita tentunya. Tolong cerahkan dong secerah siang hari ini Bu. Aduh, aduh, siap, siap, siap. Ya, nanti semoga perbincangan kita hari ini nih Bu Dwi bisa benar-benar mencerahkan. Kira-kira apa nih yang ingin Bu Dwi dapatkan dari perbincangan kita nanti, Bu? Gini Bu, saya itu ingin menghilangkan kebimbangan, kegalauan saya dalam melaksanakan tugas dari kepala sekolah. Kemarin kan saya diberi tugas dari kepala sekolah. Saya takut kegiatan lomba-lomba dalam rangka HUT RI yang sekarang itu tidak berjalan maksimal gitu Bu. Saya masih bimbang, masih ragu. Hmm. Oh iya, tadi Bu Dwi menyampaikan kalau Bu Dwi itu masih bimbang akan tugas dari kepala sekolah gitu ya. Sebenarnya apa sih yang membuat Bu Dwi itu bimbang? Ibu Yayas, saya dapat tugas dari kepala sekolah untuk menjadi penanggung jawab kegiatan lomba-lomba dalam rangka HUT RI di sekolah. Kebimbangan saya akan tugas adalah waktu yang sangat mepet. Waktu dengan mepet ini untuk mempersiapkan kegiatan dengan jumlah siswa yang cukup banyak mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Takutnya di sini dengan waktu yang mepet dan jumlah siswa yang banyak ini kegiatan itu kurang berjalan dengan lancar dan sukses Bu. Ya, ya, ya. Nah, menurut Bu Dwi, dari apa yang disampaikan tadi nih, jika dibuat skala, itu 1 sampai 10, kira-kira sekarang posisi persiapannya Bu Dwi itu di skala berapa? Mungkin sekarang masih pada posisi 6 karena sudah ada beberapa kegiatan tapi saya masih ragu bagaimana melaksanakannya dengan baik Bu. Nah, kalau misalnya ingin terlaksana dengan baik, kira-kira idealnya yang ingin Ibu capai itu di skala berapa nih, Bu? Skala dengan mepetnya waktu idealnya antara skala 8 Bu Yayas. Skala 8 ya. Oke, kalau boleh saya simpulkan nih, permasalahan yang membuat Bu Dwi bimbang itu, satu, karena mungkin persiapan untuk lomba itu waktunya sudah mepet. Terus ditambah jumlah siswa yang banyak. Betul begitu Bu Dwi? Lalu nih,
Apakah Bu Dwi sudah punya gambaran atau rencana kegiatannya nanti mau seperti apa? Iya Bu, betul sekali. Permasalahannya tepat seperti yang Bu Yaya sampaikan tadi. Kalau rencana sih masih di angan-angan Bu. Ini masih Ya, masih di angan-angan pokoknya. ya. Nah, coba Bu Dwi ceritakan nih gambaran yang sudah terlintas di angan-angannya Bu Dwi itu nanti kira-kira yang seperti apa? Begini, saya berencana kegiatan itu dibagi menjadi dua Bu, yaitu kegiatan untuk siswa kelas rendah, kelas 1, 2, 3, dan kelas tinggi, kelas 1, 5, dan 6 Bu. Itu rencananya seperti itu. Ya. Bagus sih itu rencana Bu Dwi itu sudah bagus. Eh, Kelihatannya kegiatannya nanti itu jadi berkeadilan gitu ya Bu. Buat siswa yang kelas rendah dan siswa yang kelas tinggi. Mungkin ada ide lagi nih dari Bu Dwi agar kegiatannya nanti bisa berjalan dengan lancar dan sukses? Apa ya? Sebentar Bu, saya butuh berimajinasi terlebih dahulu. Ya, Hmm. boleh silakan. Oh iya, mungkin agar acara sukses saya akan melibatkan guru kelas, guru mapel, Mm-mm. dan juga beberapa siswa kelas tinggi Bu, untuk masuk dalam panitia pelaksanaan. Hmm. Ya, bagus sih itu rencananya Bu Dwi sudah bagus. Nanti akan tercipta kolaborasi yang baik dan juga mungkin malah bisa sekaligus melatih aspek sosial siswa kelas tinggi ya untuk terlibat di acara tersebut. Nah, seterusnya nanti nih yang sudah Bu Dwi rencanakan itu, komitmen apa sih yang akan Bu Dwi lakukan untuk menjalankan rencana ini? Adakah batasan deadline-nya, Bu? Iya Bu, mengenai hal ini saya akan segera eksekusi mengingat waktu yang sudah mepet. Saya akan berkolaborasi dengan guru kelas, guru mapel, serta siswa kelas tinggi. Setelah berkolaborasi itu, nanti saya juga akan menghadap ke kepala sekolah untuk menyampaikan ide saya ini. Nah, itu sudah bagus rencana Bu Dwi. Untuk selanjutnya, dukungan apa nih yang kira-kira Bu Dwi butuhkan untuk kesuksesan melaksanakan komitmen Bu Dwi tadi? Pastinya saya butuh dukungan dari kepala sekolah, rekan guru lainnya, dan juga siswa. Saya juga butuh dukungan dari Bu Yayas selaku guru kelas 6. Tolong ya, nanti sarankan anak-anak kelas 6 yang kiranya bisa saya libatkan siapa saja ya Bu Yayas. Siap, baik Bu Dwi. Saya siap untuk mendukung Bu Dwi. Nanti kita cari bersama saja nih Bu, anak-anak kelas 6 siapa yang kira-kira berbakat. Kita berdua saja yang mencari. Dari rencana nih yang sudah Bu Dwi susun, semoga semuanya ini dapat berjalan dengan lancar, sukses, dan Bu Dwi dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang tentunya ya Bu, hati yang nyaman gitu Bu. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya Bu Yayas atas waktu dan semuanya sehingga saya dapat menemukan ide-ide untuk acara HUT RI. Terima kasih juga atas saran-saran dan masukannya sehingga sekarang saya merasa lebih enak, lebih lega dan nyaman, sudah tidak bimbang, sudah tidak ragu seperti kemarin lagi. Iya, alhamdulillah kalau begitu Bu, kalau Bu Dwi sudah nyaman, sudah lega. Kita tinggal eksekusi, semoga acaranya berjalan dengan lancar. Tadi semua ide-ide keluar dari Bu Dwi itu sudah bagus. Saya juga mengucapkan terima kasih ya Bu, karena Bu Dwi sudah percaya mau cerita dengan saya. Tetap semangat Bu Dwi. Terima kasih Bu Yayas.